semua, kembali lagi di podcast kali ini. Jadi hari ini aku ditemenin sama beliau ini. Siapa? Bisa kenalan dulu? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Marsio Tahalele. Oke, jadi Bapak ini adalah dosen muda ya di prodi Salah kita. satu dosen muda. Salah satu dosen muda di sini, teman-teman. Terus kita perkenalan dulu ya, Pak ya. Bapak Boleh, ini boleh. S1-nya di mana, Pak? Kalau saya S1 itu di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Oh, di Makassar. Terus untuk S2-nya? Nah, S2-nya itu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di UGM gitu Iya, ya? Oke. UGM. Ambil apa Pak di S2-nya? Kalau S2-nya itu ambil teknik sipil, tapi lebih spesifiknya ke Air. ya Oke, air. ke air. Kenapa Pak Marsio ngambil air dari semua banyak jenis yang bisa ditekuni? Kenapa harus air? Kenapa harus air? Iya. Soalnya itu air adalah sumber kehidupan. Iya, kita juga lahir itu dari air. Iya, benar-benar Karena dari air air. mata, kebahagiaan karena kita habis lahir, Kebahagiaan. kita keluar ya itu karena air mata kebahagiaan. Jadi Oke. hidup ini penuh dinamika Iya. seperti layaknya air. Mengalir seperti Mengalir air. seperti air sampai ke ujung-ujungnya. Oke, terus gimana nih Pak kok bisa jadi dosen di sini? Maksudnya apakah ada tawaran atau dari orang dalam mungkin ya Pak ya? Waduh, kalau orang dalam, saya tidak suka pakai jalur orang dalam. Oh, Itu berarti mungkin ada yang tawaran. lain yang pakai jalur orang dalam. Awalnya tuh tawaran atau maksudnya kayak, "Pak ini mau jadi dosen di sini," atau gimana? Atau dari iklan siapa tahu ya? Nah, awalnya itu sebenarnya tidak direncanakan untuk jadi dosen. Nah, Hmm. ini mungkin sebagai kutukan ya. Kutukan dari salah satu kutukan di S2 waktu itu. Soalnya sebelum menyelesaikan S2, salah satu dosen saya Hmm. menanyakan, Mas Marsio, setelah lulus itu mau kemana setelah lulus S2? Hmm. Saya bilangnya ya maunya itu kerja di BUMN atau ya biasalah pakaian berseragam Iya, PNS. biasa. Tapi seiring berjalannya waktu kok lebih nyaman jadi dosen. Dan saya Hmm. bilang itu waktu itu dosen adalah pilihan terakhir. Nah, sekarang jadi pilihan yang utama. Terus udah Nah, ceritanya itu aja Pak. kemudian sebenarnya itu saya punya tertarik dua kampus. Oh, Nah, di yang Unika sama di di Unika sama salah satunya itu di Petra. Petra. Tetapi Iya. jalannya ya saya di Unika. Berarti lewat apa ya? Lewat dari kayak kena karma ya? Bukan karma ya? Apa namanya ya? Iya itu. Menjilat ludah sendiri. Iya, menjilat ludah Ya, sendiri. bukan karma namanya menjilat Iya, ludah menjilat sendiri. ludah sendiri. Waduh, jangan-jangan saya jadi dosen juga nanti. Iya, amin. Supaya menambah-nambah dosen di situ. Aduh, takut banget. Berarti Pak Marsio datang ke sini itu bukan lewat jalur dalam, tapi lewat ini ya, apa namanya kayak langsung ke pusat gitu ya. Iya, mencari tahu dulu. Oh, ternyata ada lamaran ini Hmm. sudah melamar. Gimana Pak jadi dosen? Berarti pekerjaan pertama kan Pak setelah lulus dari S2 atau sebelumnya pernah bekerja di bidang lain atau Oh, sebelumnya pernah bekerja di bidang lain. Itu menjadi K3, bukan orang ketiga ya, tapi K3? K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di salah satu Hmm. BUMN di Indonesia. Oh, jadi dibuat BUMN. Di Terus habis itu BUMN. kenapa bisa pindah ke sini atau mungkin mengundurkan diri atau siapa tahu? Ya, mengundurkan diri dulu karena ada terjadi kecelakaan sedikit, akhirnya mengundurkan diri dan memilih untuk lanjut S2. Oke, gimana nih Pak rasanya jadi dosen muda di sini di antara banyak dosen senior yang ya tahu sendirilah kadang kalau dosen senior tuh bisa mungkin kolot atau mungkin kurang bisa diajak komunikasi, kerjasama dan lain-lain gitu. Gimana Pak rasanya? Bisa diceritain gitu? Ya, rasanya itu sebenarnya nano-nano lah. Asam, manis, pedis, pahit, semuanya sudah dirasakan lah. Tapi ya saya belajar dari dosen sama dosen-dosen yang senior, itu bagaimana membangun hubungan yang baik sama mereka. Menyatukan pemikiran itu susah. Susah ya. Susah menyatukan, Karena apalagi gapnya yang gapnya jauh ya. jauh. Gapnya lumayan jauh. Nah, itu menyatukan Hmm. pemikiran. Terus menyeimbangkan bagaimana berdinamika sama mereka itu juga lumayan susah. Iya. Tetapi seiring berjalannya waktu ya kita belajar bersama-sama. Saya belajar bahwa tak selamanya itu senior itu ada buruknya, tapi ada juga bagusnya karena kita menimba dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah banyak makan asam garam. Berarti diambil aja ya Diambil positifnya. hikmahnya, Iya. positifnya. Ini Pak Marsio dulu tuh berarti cita-citanya nggak dosen ya? Kayak tiba-tiba dosen atau adakah cita-cita yang lain kalau semisal Pak Marsio nih bisa disuruh memilih apakah
tetap mau jadi dosen atau ada tawaran kerja lain? Kira-kira Pak Marsio tetap mau jadi dosen atau mungkin ngambil hal lain yang bisa Pak Wah, Marsio coba out kalau of the box gitu? out of the box ya kalau pekerjaan sih sebenarnya paling utama saat ini dosen. Dosen. Nah, kalau ada pekerjaan sampingan ya palingan meneliti bersama atau Hmm, ya mungkin kalau ada tawaran main proyek ya monggo. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya proyek terkait promosi, bidang keairan, promosi. monggo bisa dihubungi saya secara lebih lanjut. Oke, jadi kan ini aku semester 4 ya teman-teman, jadi belum begitu tahulah soal pekerjaannya Pak Marsio. Apa mungkin bisa langsung hubungi beliau aja. Betul sekali. Ini beliau promosi langsung. Sekalian promosi. Siapa tahu ya boom viral ditawarin proyek besar ya gitu. Amin. Oh iya, terus sebagai dosen muda di sini kan siapa ya temennya ya? Ada Pak Gabriel juga. Iya, ada Pak Gabriel. Terus ada siapa lagi dosen muda? Wah, dosen muda Oh, sini uniknya sangat banyak. ya, terus gimana nih Pak cara nanggepin gapnya antara Bapak sama dosen-dosen senior gitu kan? Gapnya lumayan jauh, terus juga gimana cara nanggepinnya tuh dari Pak Marsio ke mahasiswanya? Karena kan kita juga umurnya begitu jauh. Iya. Berapa tahun? Wah, kelahiran berapa? Coba. 2004. Oh, 2004 kita cuma beda 8 tahun Ya kok. kan nggak sampai sejauh itu Nggak gimana? sampai 10 tahun lah. Iya, cara apa ya? Cara bekerjanya tuh gimana? Apakah kalau sama dosen yang senior lebih kaku atau gimana itu coba diceritakan, Pak. Nah, kalau sama dosen senior sih saya lebih eh, melihat pengalamannya, mengambil hikmah dari pengalaman-pengalamannya, bagaimana menghadapi mahasiswa, bagaimana menghadapi kasus-kasus tertentu. Jadi saya lebih mendapat hikmahnya dari mereka. Kemudian lebih komunikasinya itu lebih intens, lebih baik itu dari hati ke hati Oh, hati ngomongnya. ke Iya, hati. heart to heart begitu. Terus kalau untuk dari Pak Marsio ke mahasiswanya yang gapnya kita kan nggak jauh atau mungkin kadang kan ada yang mahasiswa kayak yang kadang kurang ajar atau mungkin atau gimana sama Pak Marsio itu Pak Marsio nanggepinnya gimana sama mahasiswa yang jenisnya tuh ya macam-macam lah ya. Macam-macam lah ya. Nah, Nah, apalagi kan kampus kita tercinta ini lagi menerapkan joyful learning, nah, kura personalis. Jadi saya Hmm, menempatkan diri bahwa mahasiswa itu di teratas. Mahasiswa itu teratas. perlu dilayani. Mahasiswa perlu dilayani sebagaimana kebutuhan mereka. Tetapi bukan hanya sekedar dilayani, tetapi harus memberikan juga pendampingan dari segi etika, Oh, moral, dan etika. sebagainya. Jadi kalau mendapat mahasiswa-mahasiswa yang kurang ajar, tidak ada di sipil Unika, tidak ada mahasiswa yang kurang ajar. Tetapi kadang-kadang menyebalkan, tapi itu wajar karena saya juga Iya, pernah iya, sebab, menyebalkan. sebab. Ya, Terus kalau di antara dosen-dosen kita ada circle-circlean nggak sih Pak? Kayak kita kan yang masih muda kan ada yang circle-circlean ya. Kira-kira di dosen ada nggak sih kayak circle yang tua-tua atau circle yang wah, muda-muda? wah, kalau Siapa tahu ya kan ya circle-circlean gitu. mungkin circle ya kurang, tidak ada circle. Jadi menyatu semua antara satu dan yang Eh, lainnya. Tetapi lebih dekatnya ke dosen-dosen muda karena lebih dapat pembicaranya, lebih dapat bahan hmm, pembicaranya. lebih Ya, bisa ngobrol ya ya Pak ya. sekalian ngegibah. Iya. Biasanya apa sih gibahan-gibahan Antar Oh, dosen tuh gibahan. kan biasa kita jarang ya nemu dosen gibah apalagi kayak gini. Kira-kira apa sih isi gibahnya dari dosen-dosen muda itu? Eh, gibahannya itu biasanya terkait mahasiswa. Mahasiswa itu cuma dikenal dua, Pintar, pintar, cantik. nah itu betul. Hmm. Gibahnya itu biasanya terkait ya apa ya penelitian, wah tinggi Aduh, sekali bahasanya, pembohongan publik. pembohongan publik. Tidak, Pembohongan publik. Nggak ada. Mana ada kayak gitu. biasanya gibahnya itu ya itulah apa? Aduh susah ini keluar SP1 dari kampus ya. Nggak apa-apa Pak, ini editornya bisa bip. Gibahnya itu kadang ya saling bertukar pikiran bagaimana sih menghadapi mahasiswa ini sebenarnya. Oh iya, Karena iya, kan belum iya. dapat celahnya. Ya, kita saling bertukar informasi. Terkadang informasi-informasi yang up to date itu kami dapat dari dosen-dosen yang satu circle, dosen-dosen muda Oh, yang lebih up to date. Bapak juga pernah gibah sama mahasiswanya sendiri nggak Pak Wah, kira-kira? sering sekali. Itu sudah pasti itu. Apalagi pas baca AEP itu wah full senyum saya bacanya. Apa sih coba skill satu AEP yang paling ngeselin yang Pak Marsio baca di tahun pertama kali ngajar ya berarti? Ya, Ya, coba apa Pak? Satu aja. yang paling ngeselin ya AEP yang paling ngeselin. Nah, ini kurangi teori, perbanyak eh,
terkait perencanaan. Lah, bagaimana kita mau berbicara perencanaan kalau tidak kuat teorinya Teori. dulu? Nah, itu yang mereka minta. Siapa tahu kan udah Oh, siapa ya, pinter. betul juga kita positive thinking ya. Ya Oke. kan pinter, terus pengen langsung terjun Oh, ke dalam. terjun ya. Betul, betul, betul. Terus ada lagi nggak Pak selain itu yang Yang di ngeselin? AEP Heeh. atau yang lain ini? Oh, kalau yang real life nggak harus AEP, mungkin di depannya Pak Marsil langsung ngeselin itu menurut Oh, Pak Marsil. ngeselin itu sebenarnya ada satu kasus, ada satu case. Nah, itu kuliah pagi, setengah Kuliah pagi, 8, setengah setengah 8. 8. Terus mahasiswi ini masuk, itu masih menggunakan pakaian tidur, Hah? masih gunakan pakaian tidur. Baju tidur, Iya, yang eh, celana piyama itu loh, tapi kemeja, pakai kemeja, tapi celana piyama piyama. dengan sepatu Crocs. Nah, Oh, nggak boleh ya? bukan nggak boleh, tapi kan masuk. Jadi saya positive thinking ya. Oh, mungkin dia kerjakan tugas. Kesiangan. Ya, kesiangan datang, sudah duduk, terus ada satu mahasiswi lagi datang. Nah, mahasiswi itu make up di dalam kelas. Oh, nggak boleh? Saya memperbolehkan dong, kan masih pagi. Boleh. Tenang, masih pagi. Tapi ngeselin atau Nggak ngeselin sih, tapi itu pengalaman lucu sebenarnya. Oh. Sampai ya, terus ada lagi mahasiswa sama mahasiswi ini kuteksnya sama. Siswa, Iya, mahasiswa. mahasiswa. Jadi saya tanya, kenapa ini? Ya, ini karena ngikut mahasiswi tersebut. Oh, mereka Kuteksnya, kapelan couple. kuteksnya, kapelan kuteksnya. Couple ya. Oh, itu menurut Pak Marsnya ngeselin gitu Nggak ya? ngeselin sih, tapi lucu. Lebih Oh. lucu. Lucu-lucu gemes lah. Ih. Pak Marsya nggak pernah ya kepelan kutek sama Oh, pacarnya? nggak pernah dong. Nggak pernah. Kira-kira tahun pertama menjadi dosen apa sih kayak kesan-kesannya yang paling ngena? Apakah ada kisah yang mungkin dari dosen gitu kan ada yang cerita Pak saya tuh kuliah gini-gini bla 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 yang paling menginspirasi Pak Marsio sendiri gitu untuk mahasiswa itu ada nggak gitu yang udah pernah cerita ke Pak Marsio persoalan biasanya kan kayak pribadi gitu kayak Pak saya itu kuliah ini tuh berat saya gini-gini ada nggak yang sampai apa ya bikin Pak Marsio tuh terharu gitu? Sejauh ini, kalau masalah perkuliahan belum ada. Belum ada. Tetapi kebetulan salah satu acara kampus itu namanya ATGW. Oh, ATGW. Nah, kebetulan tentu jadi trainer. Nah, di salah satu sesi itu membuat saya sangat terharu sampai saya tidak bisa berkata-kata. Nah, dia bercerita terkait bahwa dirinya itu tidak diterima oleh lingkungan sekitar karena Sekitar kekurangan-kekurangannya. sekitar Sekitar dalam artian mungkin keluarganya keluarga. tidak lebih spesifik, tapi tidak diterima. Terus kayak tidak dianggap. Nah, dan yang itu saya merasakan, oh ternyata dia membutuhkan kasih sayang. Jadi pada saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Jadi Cuma bisa cuma diam, nge-freeze gitu ya. nge-freeze, nangis langsung. Karena memang apa yang mereka ungkapkan itu sampai ke hati. Oh, jadi teman-teman yang belum tahu tuh ATGW itu program apa ya untuk maba-maba gitu untuk sosialisasi. Nah, ini Pak Mars itu sebagai kakak pendamping gitu. Ya, Apa ya? Bahasanya trainer. trainer. Jadi ada biasanya ada sesi pesan-pesan gitu di dalam acara itu terus Pak Mars itu terharu gitu ya. Nangis, Pak. Nangis, serius nangis. Akhirnya ditutup dengan pelukan bersama. Tapi pelukannya itu cewek sama cewek loh. Oh. Bukan cewek sama cowok, cewek sama Oke. cewek. Terus kira-kira nih Pak, gimana ada nggak sih culture shock? Bapak kan nggak dari daerah Semarang ya. Bapak dari mana asalnya? Dari Saya Makassar. Apa Mas? asli Ambon, Asli tapi Ambon. tinggalnya di Makassar. Ada culture shock nggak sih yang antara nggak cuma mengajar sih, mungkin kan Bapak mengajar baru di sini ya, Iya. baru di kampus. Mungkin waktu kita berbicara atau mungkin waktu ada kegiatan apa, ada culture shock nggak sih antara di sana dan di sini? Culture shock sih sebenarnya dari cara nada bicara. Nah, pas masuk di Unika itu nada bicaraku agak tinggi, agak timur. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mulai diredam-redam lah. Selain itu, culture shock yang paling terasa itu adalah tidak pernah saya menemukan klakson di jalan. Di sini? Di sini. Ya, di sini. Nggak ada yang mau klakson. Di sini. Tapi kalau di Makassar, mohon maaf warga kota Makassar, itu banyak klaksonnya. Nggak ikut-ikut ya? Iya, nggak ikut-ikut. Tapi mohon maaf. Nah, itu. Berarti klaksonnya Bapak di sini nggak kepake? Nggak kepake sama sekali. Terus ada nggak sih Pak kayak mahasiswa yang mungkin di daerah Bapak kan kayak dari unggah-ungguhnya dari umurnya itu kalau sama yang lebih tua tuh harusnya gimana-gimana. Kalau di sini ada perbedaan apakah beda atau sama gitu unggah-ungguhnya? Beda sih saya rasa karena mungkin semakin ke timur tuh semakin
apa ya? Brutal kah apa gimana? Bukan, tapi lebih kayak gimana ya? Eh mungkin lebih karena mungkin kan daerah sini daerah barat, Jawa itu kan daerah barat, mungkin agak Kalem. terbawa ke Oh, barat-baratannya. emang iya? Ya, emang ya di sini. Tapi kalau di sana itu masih ada apa? Lebih budaya saling mengerti satu sama lain. Kayak misalkan kalau saling berpapasan itu tidak langsung lewat begitu saja. Kalau di Hmm, sana, kalau di sini ya ibaratnya itu kalau yang saya pernah belajar itu ya kau, saya. Nah, itu. terus berarti di sini nggak pernah disapa kah sama mahasiswa? Disapa, tapi kalau kalau pas lihat langsung buang muka. Kadang-kadang begitu Ya, loh. mungkin takut sama Pak Ya, Marsio. mungkin takut ya. Padahal sebenarnya sih orangnya baik kok. Tapi aku pernah denger loh Pak, katanya tuh kayak Pak Marsio kalau diiniin kadang nggak denger gitu kalau disapa gitu. Apa itu nggak denger apa gimana? Bukan nggak denger, mungkin suaranya kekecilan. Ini Pak Marsio, Pak Ya, Marsio. Pak Marsio. Nah, itu kan. Terus selama kuliah di sini pernah ngadepin mahasiswa unik nggak? Unik tuh dalam arti kayak bandelnya tuh bandel banget, terus atau baiknya baik banget, apa gak jelas banget itu ada nggak salah satunya yang paling membekas di Bapak? Paling membekas sejauh ini belum ada sih. Sel Sejauh ini belum ada. selama perkuliahan gitu, ya yang tadi sih selain yang itu nggak ada Selain ya? itu, selain ini nggak ada. Itu cuma hanya itu yang membekas. Dari fakultas lain juga nggak ada, apa hanya di sipil aja yang kayak gitu ya? Nggak tahu. Kalau fakultas saya kan saya jarang main-main ke sana. Oh, berarti Bapak cuma ngajar di Di sipil sipil. sama di real. Terus kalau pernah nggak sih Pak, Bapak tuh kayak dendam ke mahasiswa gitu ya kayak karena kan tadi ada yang ngeselin ya, yang ngeselin terus Bapak kayak menaruh rasa dendam di hati kecil Bapak terus kayak main sama nilai gitu. Oh, kalau itu mohon maaf saya orangnya objektif. Saya tidak menggunakan perasaan, tidak ada tendensi. Iya, karena biasanya relasi kuasa itu sangat kuat. Dosen sama mahasiswa itu mahasiswa kadang-kadang takut sama dosennya. Kan ada juga dosen kalau protes nilai, ada ya. Iya, iya Protes ada. nilai itu pilih dua. Kalau kamu benar, dinaikkan. Naikkan, Kalau kalau salah, salah diturunkan. turunkan. Nah, itu saya seobjektif mungkin menilai. Jadi tidak ada dendam sama satu personal, tidak ada. Berarti kalau semisal nih Pak, saya dapat nilai C gitu ya, nilai C terus Iya, saya protes, "Pak, kenapa saya bisa nilai C?" Terus Bapak kasih pembuktian, "Ini loh, kamu salah yang ini." Itu saya nggak bakal diturunin nilainya itu. enggak bakal diturunkan. Itu sudah terbukti. Oke, terus Bapak pernah ngasih nilai E ke mahasiswa? Pernah, Pernah. pernah Berarti kan otomatis dia akan ngulang ke tahun tahun depannya. depan. Nah, itu eh, bakal apa ya? Kalau dia sampai bener-bener maaf banget ya emang nggak mampu untuk nerima materi dari Pak Marsio, apakah Pak Marsio bakal terus nahan dia dengan nilai E itu? Ya, mungkin tingkat kesulitannya diturunkan untuk dia yang sudah mengulang. Mungkin tingkat kesulitannya diturunkan. Berarti kasih C Tetapi gitu. bobotnya, oh bukan dong. Tetapi bobot materinya sama. Tapi mungkin ada dispensasi. Nah, itu. Hmm. Terus selama ngajar di sini Pak Marsio ada rasa kayak pengen pindah atau gimana gitu ada nggak kayak saking capek atau keselnya gitu? Nggak ada. Nggak Kalau ada ya? rasa untuk pindah itu Berarti, saat ini nggak ada. berarti masih nyaman Masih guys di nyaman. sini, masih Karena nyaman nyaman. adalah kunci utama. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih sebelum aku tutup. Pak Marsio nyesel nggak sih jadi dosen di sini? Apply di sini jadi pengajar di sini nyesel nggak? Nggak nyesel sama sekali. Nggak nyesel. Nggak Bill nyesel lihat sama ke sekali. kamera Iya, Pak. nggak nyesel sama sekali. Saya nggak nyesel sama sekali kuliah di Unika karena lingkungannya itu mendukung sekali, mendukung Oke. perkembangan dosen, mendukung eh, terkait joyfulnya, Terkait. kura personalisnya, reflektif, terus tidak ada hierarki antara dosen dan mahasiswa. Walaupun masih ada, tapi sudah mulai menipis Menipis. hierarkinya. Mungkin kan karena harus saling mengimbangi antara Iya, mahasiswa dan dosen gitu ya. iya. Terima kasih ya Pak Marsio sudah mau Sama-sama. ikut ke podcast kali ini. Jadi nanti kita berjumpa di podcast yang selanjutnya. Dadah.